Oke, selamat datang kembali di channel Medan Otomotif. Kali ini di video pertama review kita bakal mau nge-review Mercedes-Benz GL 5400 trim AMG Line generasi X166. Dan Mercedes-Benz GL ini merupakan versi pre-facelift dari GLS. Ya. Di 2016, Mercedes-Benz melakukan facelift pada Mercedes-Benz GL ini dan sekaligus merubah nama setiap pada line up SUV-nya, terutama si GL ini. Karena pada saat itu setiap nama line up SUV Mercedes-Benz lagi berserak gitu, gak teratur gitu. Oke, kita langsung aja lihat ke ruang mesinnya. Untuk mesinnya, dia menggunakan mesin V6 3000 cc turbo, twin turbo tepatnya, dengan kode mesin M272. Mesin ini banyak dipakai di line up Mercy seperti E-Class, W212, E300. Habis itu di S-Class juga S400, W222, atau di S350 yang W221 juga pakai mesin M272. Cuma di bedanya kalau di S-Class yang S350 W221 sama E300 W221 dia tidak pakai turbo. Kalau di GL dan di S-Class S400 W222 yang pre-facelift ataupun yang facelift dia sudah menggunakan turbo. Untuk output tenaganya sendiri dia di 333 horsepower serta torsinya di 480 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 4 roda melalui transmisi 7G Tronic. Ya, di zaman GL ini Mercedes-Benz masih memakai transmisi 7 percepatan. Di yang versi facelift baru memakai yang 9G Tronic. Oh ya, untuk sistem all-wheel drive-nya di Mercedes-Benz namanya 4MATIC ya. Oke, untuk ruang mesin dia rapi. Ya, ciri khas layaknya mobil Eropa ya. Dan ini modul ABS-nya. Dia ruang mesin sudah pasti dicat, begitu dengan kap mesin dia sudah dicat dan sudah ada perdam, dan di area firewall juga sudah ada perdam. Dan ciri khasnya mesin M272 ya, ECU-nya ditaruh di atas cover cylinder head, atau kalau orang bengkel sering sebut dengan ECU panggang. Dan ini sering bermasalah, banyak orang ngeluh katanya ada yang kepanasan gitu. Banyak bengkel yang saranin ECU-nya itu dipindahin ke area belakang, ditarik kabel, atau ECU-nya kita angkat, di bawahnya dilapisin aluminium foil supaya tidak terlalu panas. Gitu sih, oke. Oke. Untuk dari desain, dia perbedaan pada GL hanya pada grill dan headlamp. Oke, kita bahas dulu di grillnya. Untuk di grill, dia tetap memiliki dua bilah horizontal seperti ini. Tapi perbedaannya kalau pada GLS dia memiliki coakan-coakan yang memiliki efek sporty seperti itu. Karena dia pakai emblem pakai grill yang AMG. Kalau yang ini dia masih pakai grill AMG yang lama ya. Dan karena ini yang varian AMG Line, emblem Mercy-nya di tengah gede, 3-pointed stud-nya, dan dia ciri khas Mercy ada dua buah emblem ya, di grill sama di engine hood. Dan perbedaan yang lainnya ada pada headlamp. Dia kalau di GLS menggunakan dual projector, sementara kalau di GL ini masih menggunakan single projector. Tapi untuk teknologi dia sama dengan yang GLS, sama-sama menggunakan intelligent light system. Cuman perbedaannya hanya pada proyektornya saja. Dan dia juga sudah adaptif ya. Dan dia juga sudah ada LED DRL dan lampu sen yang sudah LED. Tapi sayangnya kalau di GL ini LED DRL-nya nggak gantian ya sama lampu sen ketika lampu sennya hidup. Sementara kalau di GLS dia gantian dengan lampu sen ya. Karena posisi lampu sen sama LED DRL jadi satu. Di bawah dia ada headlamp washer, dan di bagian bawah dia ada untuk fog lamp. Dan bagian bawah ciri khas Mercedes-Benz pada zaman ini
dia ada lips bumper yang chrome. Oke, lanjut ke bagian samping. Dan GL ini merupakan full size SUV Mercedes-Benz ya, makanya kalau kita bisa lihat dia paling gede di line up SUV Mercy. Jadi kalau kita lihat dari samping ini, dia gede banget, dia sekelas dengan Land Cruiser. Ini kebetulan di sebelah ada LC, ini kita sebelahin, gedenya kurang lebih sama sih, karena satu kelas gitu, full size SUV. Oke, kita masuk ke dalam, kita lihat sampingnya dulu. Di samping, di window line dia ada chrome, dan di kaca spion dia ada lampu sen yang sudah LED juga. Di bawah dia ada footstep, dan untuk velgnya dia menggunakan ring 21 dengan profil ban 295/40R21. Dan di GL ini dia velgnya masih single tone ya. Kalau di GLS yang versi facelift dia sudah menggunakan dual tone, dan ringnya tetap sama yaitu R21. Dan untuk kaki-kaki dia sudah menggunakan sistem air suspension ya, atau di Mercy disebut airmatic, dan dia juga sudah ada dilengkapi dengan adaptive dampening. Jadi karakter suspensinya bisa kita atur keras empuknya. Oke. Untuk door handle dia model tarik, dan juga sudah dilengkapi dengan akses smart key atau di Mercy disebut dengan keyless go, dan ini akses keyless go nya ada di setiap pintu ya. Ini kita masuk. Oke. Untuk bobot pintunya sendiri sih Ciras mobil premium ya, dia berbobot. Oke. Untuk finishing di door trim dia menggunakan wood panel, dan untuk di door handle dia menggunakan finishing satin silver. Dan untuk build quality di door trim kita nggak perlu diragukan lagi, dia menggunakan bahan soft touch. Sampai ke armrest ini dia menggunakan bahan kulit yang soft touch, sampai ke sekeliling armrest ini di dinding door trim ini dia menggunakan bahan kulit yang memang sih nggak empuk gitu loh, nggak seempuk di Lexus RX gitu, tapi at least dia udah menggunakan bahan soft touch ya. Di sini dia ada power window sudah all auto. Di sini ada electric mirror, electric retract, dan untuk pengaturan electric mirrornya mau ngatur kaca sebelah kiri atau kanan. Yang di tengah ini tadi ya electric retract. Di bawah ini ada untuk pembukaan bagasi, tombol untuk buka bagasi. Dan kalau di GLS dia bisa buka kaca row ketiga ya, cuma di GL ini dia masih belum bisa. Dan di bawahnya lagi dia ada door pocket serta ada lampu di pintu. Oke, langsung aja mas. Untuk di bagian sini dia ada pengaturan untuk headlamp, dia sudah auto. Dan ini untuk lampu parkir, ini fog lamp belakang, dan fog lamp depan tadi sudah langsung terintegrasi ya sama si headlampnya. Dan di sini dia ada finishing wood panel, serta di sini ada kisi AC yang bisa digeser-geser dan buka tutup. Dan finishingnya dia menggunakan finishing satin silver. Dan karena pada zaman Mercy ini masih menggunakan engine start stop yang model bisa lepas pasang, jadi dia di GL ini masih menggunakan engine start stop Mercy yang masih bisa dilepas pasang. Tuh. Dan di bawah ini dia ada electronic parking brake, dan dia ada brake hold-nya. Cuma di Mercy ini brake hold-nya agak unik. Dia brake hold-nya ketika berhenti di lampu merah, kita harus injek pedal remnya agak dalam baru hold-nya keluar. Di bawah dia ada lampu ya. Oke. Oh ya, untuk pengaturan kursi ciri khas Mercedes-Benz dia ada di door trim. Dia lengkap memory seat ada 3 buah, dan di sini ada power door lock. Dan untuk pengaturan electric seatnya dia lengkap sampai ke headrest. Untuk maju mundur headrestnya dia diatur secara manual. Oke. Dan untuk lumbar support dia ada di bagian bawah. Oke, kita lanjut masuk ke dalam. Dan dia ada footstep. Ya, enak masuk ke dalam.
Oke. Untuk di instrument cluster dia belum full digital, belum full TFT, tapi si MID-nya juga belum full TFT. Dia masih half TFT tapi dia sudah full color ya. Oke, kita lihat aja apa aja isi dari si MID-nya. Dia ini ada real time konsumsi BBM. Di atas juga tadi dia ada range. Ini lagi dipakai satuan miles ya. Dan di sini juga ada data-data acceleration, seberapa dalam kita injak gas, seberapa banyak kita jalan konstan, dan berapa persen juga costing ya. Di mobil Eropa itu ada costing. Kalau kita lepas gas, RPM mobilnya itu nggak langsung turun, dia turunnya perlahan-lahan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Dan di bawahnya lagi ini ada rata-rata konsumsi BBM setelah start, dan ini juga ada udah berapa lama kita jalan. Dan di bawah ini rata-rata konsumsi BBM setelah di reset. Dan di bawahnya lagi ada speedometer format digital. Dan untuk samping dia ada menu navigasi, audio apa yang kita putar di head unitnya. Dan dia juga bisa terhubung ke telepon. Dia ada Bluetooth untuk telepon. Dan di sini ada assistant graphic. Jadi kita bisa ngukur jarak mobil di depan sama mobil kita udah dekat atau belum. Ini ada attention assist, jadi pengingat driver. Kalau misalkan dia deteksi kita sudah mulai capek, dia akan memberi peringatan suruh untuk istirahat. Dan dia ada menu service, ini no message ya, message. Dia ada tire pressure-nya hanya berupa peringatan. Dan di sini dia ada assist plus untuk peringatan service B di 3.400 miles. Dan juga ada menu setting. Dia ada untuk instrument cluster, mau apa-apa aja yang ditampilin, satuan semua bisa diganti. Dan ini ada untuk pengaturan lampu ada LED DRL nya. Dan di bawah untuk intelligent light systemnya mau kita matiin atau enggak. Jadi kalau kita matiin si sistem intelligent light systemnya, si headlampnya otomatis ke normal, jadi dia udah enggak adaptif lagi si headlampnya. Dan ini ambience light, kita bisa nambahin untuk brightness-nya ya, ada sampai 5 level 5 untuk kecerahannya, brightness-nya. Dan untuk colornya cuman ada 2 ya, natural sama solar. Yang solar warna orange ini kayak gini. Kita set warna orange aja supaya senada dengan warna di backlight di setiap tombol-tombol di mobil ini. Dan di bawah balik back, dan di bawah ya ada untuk setting untuk ini ya, pembaca traffic, dia bisa baca traffic. Dan di sini juga ada untuk follow me home, di sini namanya headlamp delay. Oke. Dan di vehicle dia ada untuk speed limit di jalan licin, jalan bersalju, jalan licin. Dan dia ada pengaturan untuk automatic door lock-nya, dan ada acoustic lock juga. Oke. Dan di menu convenience dia ada easy entry and exit. Jadi kalau misalkan kita hidupkan fitur ini, ketika kita matiin mobil, si setir sama kursi otomatis mundur untuk mempermudah si driver keluar masuk. Dan ketika kita masuk, nyalain mobil kembali, dia akan menyesuaikan kembali ke posisi semula. Dan di sini dia ada belt adjustment, ini yang unik di Mercedes-Benz. Jadi si seat belt ini akan otomatis narik
dia otomatis narik untuk menyesuaikan dengan postur badan kita. Jadi kita nggak usah ngepasin lagi safety belt, dia akan ngepasin sesuai dengan badan kita secara otomatis. Dan di sini juga bisa kita atur auto folding mirrornya. Oke. Dan di paling bawah dia ada factory setting atau balik ke settingan pabrik. Oke, untuk posisi nyetir kita nggak usah perlu diragukan lagi ya. Mobil Eropa pasti posisi nyetirnya ergonomis. Untuk pengaturan setir sudah lengkap, tilt dan teleskopiknya. Tadi untuk pengaturan kursi dia juga sudah lengkap, head adjuster, headrest elektriknya, habis itu recliningnya. Oke. Untuk di bagian belakang dia ada untuk tuas wiper juga dia sudah auto dan lengkap dengan pengaturan intermittent yang interval waktunya bisa kita atur. Dan ini untuk pengaturan wiper belakang, dan di bagian belakang ini untuk washer serta headlamp washernya. Dan untuk di bagian samping sini ini untuk yang tuas kecil ini untuk pengaturan tilt and telescopic steering wheelnya secara elektrik. Dan untuk di bawah ini untuk menu untuk speed limit dan cruise control. Kalau untuk cruise control kita tinggal naikin ke atas saja. Kalau untuk mau mengaktifin speed limit kita harus pencet ini, nanti dia akan nyala. Dan di steering di sebelah kanan ciri khas Mercedes-Benz untuk transmisinya di steering column. Dan Mercedes-Benz GL ini salah satu termasuk pelopor line up model Mercedes-Benz pertama yang menggunakan tuas transmisi yang di steering column seperti ini. Oke, di baliknya dia ada pedal shift untuk menaikkan, dan di sebelah kiri dia ada pedal shift untuk menurunkan. Dan untuk pengaturan MID tadi dia dari sini, ini untuk menu back. Dan di sebelah sini dia ada audio steering switch dan Bluetooth teleponi serta ada voice command. Tapi sayang dia nggak ada skip track ya. Skip track kita harus langsung dari sini. Oke, kita lanjut ke center dash. Untuk di kiri kanan dia ada kisi AC yang bisa digeser dan bisa dibuka tutup. Dan ini untuk sistem infotainmentnya dia masih menggunakan sistem infotainment command. Dia belum menggunakan MBUX. Jadi untuk menu-menunya dia ada navigasi, audio, telepon, video, sistem, dan dia juga bisa langsung ke shortcut. Kita bisa menu pilih ke radio, dia otomatis langsung ke radio. Dan di sini dia ada CD, ini untuk CD, dan ini ada navigasi dan telepon. Dan ini untuk mute dan untuk Bluetooth telefoninya. Dan ini untuk clear, dan masih ada keypad untuk telepon ya, masukin nomor telepon. Dan di tengah dia ada untuk on off dan skip track serta ada volume. Dan untuk di bagian bawah di sini dia ada dua buah tombol. Di sebelah kiri dia ada dua buah tombol slot kosong, dan di sebelah kanan dia ada satu buah tombol slot kosong. Dan ini kalau untuk di luar negeri fungsinya untuk heater seat maksudnya. Dan untuk tombol-tombolnya dia cuma ada 4 biji. Dan untuk di paling sebelah kiri ada untuk memati nyalakan si ESP Electronic Stability Program. Dan di sini dia ada untuk hazard. Dan ini untuk mati nyalakan mode eco, dan di sini ada parking sensor. Untuk di bawah dia ada untuk pengaturan AC, dia sudah triple zone, dan ini modenya lengkap sekali. Dia ada untuk front defogger, rear defogger, dan ini untuk mode dual zone. Jadi kalau kita matiin ini dia akan jadi single zone. Dan ini untuk mode AC. Untuk airflow dia otomatis si speed fan-nya langsung ke mode paling kencang, kita bisa atur mode-modenya. Dan ini untuk pengaturan speed fan dan untuk pengaturan arah semburan. Dan ini untuk kunci suhu AC yang di baris kedua ya, karena tadi seperti saya bilang dia
triple zone. Jadi kalau kita kunci suhu AC di row kedua, suhu di AC di row kedua otomatis bakal ngikut suhu yang ada di depan. Oke, kita lanjut ke belakang. Dia ada tempat penyimpanan ini buat cup holder, dan belakang ini untuk pengaturan si Mercedes-Benz Command-nya tadi. Dan di sini dia ada beberapa pengaturan seperti di sini dia ada untuk hill descent controlnya, atau di Mercy disebut down speed regulation. Ini untuk off-road mode-nya. Dia off-road mode-nya nggak bisa kita atur ya, mau mud, rock atau sand, dia bakal ngikutin dari karakter jalannya. Dan di belakangnya ini ada untuk adaptive dampening suspensionnya, dan untuk di sebelah kiri dia ada untuk menaik turunkan si air suspension. Tapi sayangnya di GL ini nggak seperti di Land Cruiser, dia nggak ada mode untuk di tengah. Dia kalau kita pencet posisi mobil masih rendah di posisi low, dia akan naik ke posisi paling tinggi. Dia cuma ada dua mode, low atau enggak high gitu, nggak ada mode medium gitu. Agak disayangkan sih. Oke, di belakangnya dia ada armrest, dan di bawahnya dia ada laci, serta ini ada remote untuk menyalakan rear seat entertainmentnya. Oke, untuk bahan dashboard dia sudah menggunakan soft touch, dan bahkan ini ada real stitchingnya. Untuk finishing dia sama kayak di door trim tadi ya, dia menggunakan wood panel. Dan ini untuk layout dari si door trim passenger side. Oke, kita lanjut ke headliner. Di atas di sini dia ada sun visor, bahkan dia sayangnya di GL ini nggak double visor ya, di GLS padahal dia udah double visor. Dan di sini dia ada lampu baca, dan dia juga ada lampu baca untuk di bawah, jelas Mercedes-Benz ya. Lampu bacanya dia ada di bawah kaca spion sama di overhead konsol ini ya. Dan ini ada pengaturan lampu untuk ngikut pintu. Ini untuk lampu di belakang ya. Dan di atas dia ada sunroof. Di GL ini cuma ada sunroof, dia belum panoramik kayak yang versi faceliftnya atau di GLS. Ya ada mode tilt juga, ini tinggal kita sorong ke atas saja untuk mode tiltnya. Untuk keynya kita tutup manual ya. Di sisi driver dia juga ada sun visor lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Oke. Oh ya, tadi lupa saya bilang untuk hand grip dia sudah model retract ya. Untuk spion tengah dia juga sudah auto dimming. Dan di sini dia ada untuk sensor auto light sama auto wiper. Dia belum ada active brake assist seperti di versi faceliftnya. Kalau di versi faceliftnya dia kan udah ada active brake assistnya. Oke, kita lanjut ke row kedua. Oke, untuk legroom di row kedua GL ini dia lega banget. Dan karena ini full size SUV pasti lega dia. Dan karena si GLS ini menggunakan sasis monokok, dia punya floor itu gak tinggi ya, seperti mungkin kalau kayak rivalnya menggunakan sasis leather frame seperti Land Cruiser, dia punya floor itu pasti tinggi gitu, karena di bawahnya ada sasis gitu. Dan dia juga didukung dengan kenyamanan. Dia punya kursi, dia punya bagian bawah ini juga agak tinggi. Oke, untuk di belakang untuk akomodasi seperti saya bilang tadi, untuk AC di row kedua kita bisa atur sendiri untuk suhu, blowernya, dan bahkan pengaturan arah semburannya bisa kita setel sendiri. Dan dia juga ada heater ya. Dan di sini dia ada input RCA dan ada CD. Dan di bawah dia ada power outlet 12 volt sebanyak 2 biji. Dan untuk headlinernya dia warna hitam
premium sekali. Dan di sini dia ada kisi AC, ada lampu, dan ada hand grip serta hook. Dan di tengah sini dia ada akomodasi armrest serta 2 buah cup holder. Oke, kita lanjut ke bagian bagasinya ya. Kita lihat seberapa lega. Oh ya, kita bahas untuk bagian belakang dulu ya. Dia punya tail light, dia sudah full LED, baik itu lampu sen, lampu rem, ataupun lampu senjanya, lampu malam ya. Dan untuk lampu mundur sayangnya dia masih halogen. Belakang dia ada emblem GL400 nya, dan di tengahnya ada garnish chrome, ada emblem Mercedes-Benz, dan untuk si sistem all wheel drive si Mercy ya, 4matic. Dan di bawah dia ada 4 buah parking sensor ya, seperti GLS ya. Di belakang dia ada 6 buah parking sensor karena dia sudah dilengkapi dengan Parktronic atau Park Assist atau parkir otomatis ya. Untuk tombol back openernya dia elektrik, dan bagasinya juga sudah dilengkapi dengan electric tailgate. Dia selain buka dari back openernya, bisa dibuka dari kunci ataupun dari tombol interior. Dan untuk bagasinya, pada saat kursi row ketiga ditegakkan, ini masih lega ya. Ini cover ukuran cabin ini mungkin masih muat. Dan juga yang spesial di GL ini, untuk legroom row ketiga dia proper lega. Dan jujur untuk duduk di row ketiganya juga orang dewasa bisa duduk dengan nyaman. Untuk akomodasi di belakang dia ada 12 volt power outlet, ada lampu baca, dan di sini dia ada hook, dan bisa kita tutup kalau nggak kita perlukan. Dan untuk pelipatan kursi row ketiga dia elektrik. Dan ini mekanismenya gampang sekali, baik untuk turuninnya ataupun naiknya lagi ya, elektrik. Oke, untuk nutup ini dia tombolnya dari belakang. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk pembahasan Mercedes-Benz GL 500 AMG Line generasi X166. Oke, terima kasih telah menonton video saya.